bataga batu pilano, tampe urang mangalesaka. Kami taga basabab bakarano, alah supakai silang nan babangka. Salam taun jua ka undangan, salam tatunggang kanan baan juangan. Sarato salam ka islaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balam bukan sumbarang balam, balam basarang di rumpun padang. Salam bukan sembarang salam, ikulah salam dari anak Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang dan selamat malam dalam acara pentas seni TBK-TGA Masjid Nurul Ain tahun 2026. Acara pertama, hafalan ayat suci Al-Quran yang akan dihafalkan oleh Siti Delva Ramadhani. Faqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ullaha wa rasulah. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Buya Hamka pernah berkata, jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah mencoba. Oleh karena itu, perjalanan ini bukanlah proses yang singkat. Kita dibentuk oleh pengalaman, dibentuk oleh tantangan, dibentuk oleh kebersamaan, sehingga terbentuk menjadi generasi yang siap memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Alhamdulillah, mereka sudah dari tahun 2009 kita coba untuk merintis ini Pak. Tahun 2016 baru baga untuk bikin kamuto. 2019 kemudian acara ini kita jadikan sebuah acara yang punya jadwal tahunan. Jadi setiap tahun kita melaksanakan acara-acara tahunan. Kami selaku Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Pemasarakatan sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh remaja Masjid Nurul Ain ini. Ini sudah kesekian kalinya kami hadiri kegiatan pentas seni ini. Kita bangga dengan pengurus masjid yang mampu mengkader remaja masjidnya untuk bisa tampil. Kami dari pemerintah kecamatan, khususnya kami pribadi ya, ini adalah kali pertama kami berdiri di sini yang di halaman Masjid Nurul Ain ini Pak, dengan rasa bangga dan tentunya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada segenap pembina masjid, Ketua BKS TBK-TGA dan juga seluruh tokoh-tokoh yang terlibat. Terus kita doakan semoga doa-doa kita dijabah dan tentunya terhindar dari segala musibah. Dan hari ini Bapak Ibu semua, kembali saya sampaikan kebanggaan saya hadir di sini untuk pertama kali. Mudah-mudahan tahun-tahun depan lebih baik lagi dan
Hamka lahir pada tanggal 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Dengan nama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah. Ia tumbuh di tengah keluarga ulama. Ayahnya adalah tokoh besar pembaruan Islam di Minangkabau yang dikenal dengan Haji Rasul. Namun, sejak kecil Hamka tidak tertarik pada pendidikan formal. Ia lebih suka membaca buku dan mendalami agama yang diajarkan oleh ayahnya. Hamka, mari kita lanjutkan pembelajaran mengaji hari ini. Baca surah Fatihah dengan baik dan benar. Baik, ayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjutkan. Malik yaumiddin. Lanjutkan lagi tajwidnya. Iya, salah. Bukan iya, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, ayah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul 'azim. Bukan hanya belajar dari ayahnya, Hamka kecil juga gemar belajar secara otodidak. Ia mengisi waktu luangnya dengan membaca berbagai buku dari perpustakaan milik ayahnya. Hamka kecil mempelajari ilmu agama, filsafat, sejarah, dan sastra. Memperkaya pengetahuannya dari beragam sumber. Kegigihan dan kemandiriannya dalam belajar inilah yang kemudian membentuk pemikirannya yang luas dan mendalam. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia akan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus hebat, permata hatiku. Seiring berjalannya waktu, Hamka kecil tumbuh menjadi pemuda yang haus akan ilmu. Dengan semangat belajar yang tinggi, Hamka berkeinginan untuk pergi merantau.
transportasi kapal laut. Kerantau madang di hulu, babunga balun. Kerantau bujang dahulu, di rumah Pak Guno balun. Hamka berlayar menggunakan kapal laut. Hamka berlayar menggunakan kapal laut. Baik dari kalangan Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah. Ceramah Hamka ternyata menyejukkan hati banyak orang, bagaikan penyejuk dalam kehausan, pelita dalam kegelapan. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kira di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Manusia itu asalnya dari tanah, makan hasil tanah, berdiri di atas tanah, dan akan kembali ke tanah. Lalu, kenapa masih bersifat langit? Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adat dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Ceramah Hamka di RRI. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan pahit. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Tiga rukun yang benar dan perlu dalam mencapai keutamaan, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan pelajaran. Setelah menyampaikan ceramahnya, Hamka mempunyai kebiasaan unik, yaitu beliau selalu menyanyikan lagu jihad untuk para jamaahnya, seolah-olah setiap kata yang ia ucapkan adalah seruan untuk terus berjuang di jalan Allah. Perjalanan panjang Hamka ternyata membuahkan hasil. Ia dikenal sebagai ulama, penulis, dan pejuang bangsa. Bahkan ia diangkat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama.
lembaga yang menjadi tempat umat mencari fatwa dan petunjuk, sehingga ia diberi gelar Dr. Honoris Causa di Perguruan Tinggi Al-Azhar Mesir. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sambut dengan penuh rasa syukur pelantikan Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih kita kenal sebagai Buya Hamka, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Bapak Hamka, apakah Bapak bersedia untuk menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia? Insya Allah bersedia. Baiklah Bapak Hamka, dengan ini kami secara resmi melantik Bapak sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia. Semoga amanah ini dapat Bapak jalankan dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah ini bukanlah kehormatan, melainkan tanggung jawab besar di hadapan Allah dan umat. Saya menerima tugas ini dengan harapan menjadikan MUI sebagai lembaga pemersatu bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Takbir! 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 Dengan demikian, pelantikan Ketua Majelis Ulama Indonesia telah resmi dilaksanakan. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. MUI dan kepemimpinan Buya Hamka sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk membina stabilitas dan menyatukan pandangan umat Islam di tengah berbagai perbedaan. semuanya konglomerat, pasti takkan ada pembangunan. Karena kalau semuanya kaya, lalu siapa yang mau bekerja? Kalau semuanya orang pangkat, pasti tak ada pemerintahan. Karena kalau semua atasan, lalu siapa yang jadi bawahan? Kekayaan serta jabatan tidaklah merupakan ukuran. Hanya takwa dan keimanan nilai manusia di depan Tuhan.
Dalam menjalankan tugasnya menjadi Ketua MUI, Hamka mengeluarkan satu fatwa yang berbunyi, dilarang bagi umat Islam untuk mengikuti dan merayakan Natal bersama umat Kristiani. Ini menjadi fatwa kontroversial yang akhirnya Soekarno, Presiden Republik Indonesia, mengutus Sabrudin Prawira Negara menjadi Menteri Agama agar fatwa tersebut dicabut. Tetapi Hamka memutuskan tidak akan mencabut fatwa tersebut dan biarlah beliau yang mengundurkan diri dari Ketua Majelis Ulama Indonesia. Siapa? Siapa? Apa yang harus saya sampaikan? Soekarno. Laksanakan perintah Bapak akan saya sampaikan. Syafruddin pun pergi menuju ruangan Buya Hamka dengan langkah yang perlahan namun pasti. Sesampainya di depan pintu, ia mengetuk pelan, berharap tidak mengganggu kesibukan Buya Hamka. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Menteri. Terima kasih Buya. Saya datang ingin menyampaikan pesan Presiden. Silahkan, apa yang ingin Anda sampaikan? Presiden meminta fatwa tentang Natal dicabut. Ini demi menjaga persatuan bangsa. Fatwa ini adalah keyakinan. Saya tidak bisa mencabutnya. Tapi jabatan Anda sebagai Ketua MUI bisa terancam. Saya tidak bisa menukar keyakinan dengan jabatan. Jika fatwa ini harus dicabut, lebih baik saya mundur. Baiklah Buya, keputusan Anda akan saya sampaikan kepada Presiden. Terima kasih Pak Syafruddin. Sama-sama Buya. Hamka membuka pintu ruangan. Begitu melangkah keluar, ia terkejut. Lorong kantor Majelis Ulama Indonesia sudah dipenuhi puluhan wartawan. Mikrofon dan kamera langsung mengarah padanya. Suasana yang tadinya hening seketika berubah menjadi riuh. Buya, benar kami mengundurkan diri? Apakah ada desakan dari terkait fatwa Natal? Harap bertenang saudara-saudara. Saya akan memberikan sedikit pernyataan. Saya ingin menyampaikan bahwa saya telah mengundurkan diri dari jabatan Ketua Majelis Ulama Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apakah ini karena fatwa yang melarang umat Islam merayakan Natal bersama? Ya, fatwa ini adalah hasil dari keyakinan yang mendalam. Saya lebih memilih kehilangan jabatan daripada harus mengkhianati apa yang saya yakini. Apa pesan beliau untuk umat Islam setelah ini? Pesan saya, tetaplah berpegang teguh pada ajaran agama. Jangan pernah menukar keyakinan dengan urusan dunia. Saya mundur dari jabatan, tapi saya tidak akan pernah mundur dari perjuangan. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Buya Hamka tak lantas hidup tenang. Justru, cobaan berat terus-menerus menerpa dirinya. Ia difitnah secara keji, dituduh memberikan kritik sosial yang tajam dan menyebarkan pencerahan agama yang subjektif oleh pemerintah. Hingga akhirnya ia dicap sebagai duri dalam daging. Tanpa proses pengadilan yang adil, Hamka ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara.
fisik dan batin yang mendalam. Namun, ia justru menggunakan waktu tersebut untuk merenung dan menulis karya fenomenalnya, yaitu Tafsir Al-Azhar. Ini membuktikan bahwa semangatnya tidak pernah bisa dipenjara. Setelah 2 tahun lebih mendekam di balik jeruji besi, akhirnya pintu penjara terbuka untuk Buya Hamka. Fisiknya memang kurus, tetapi semangatnya tak pernah padam. Sore hari, ketika ia tengah duduk di teras rumahnya, terdengar alunan musik tradisional, musik yang merupakan jati dirinya, yang berasal dari daerahnya dan mengingatkan ia dengan kampung halamannya. Dari alam Babega. oleh kedatangan seorang utusan negara yang dengan serius menyerahkan sebuah surat dari Bung Karno. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya utusan Presiden ingin menyerahkan surat wasiat untuk Buya. Mohon dibaca Buya. Terima kasih. Surat ini akan saya baca nanti. Terima kasih Buya. Setelah sang utusan pergi, Buya Hamka membuka surat itu. Tanpa disadari, air mata Hamka menetes saat membaca isinya. Sebuah permohonan tulus dari Bung Karno yang meminta Hamka untuk menjadi imam sholat jenazahnya jika kelak ia meninggal dunia. Wasiat tersebut dipenuhi olehnya.
sosok yang setia. Ia selalu menemani istrinya yang lagi sakit. Di samping itu, Buya Hamka tetap menulis, berdakwah, dan memberi nasihat kepada jamaahnya. Namun, ajal adalah takdir Allah yang tak bisa ditolak. Buya Hamka jatuh sakit dan kesehatannya kian menurun. Hingga akhirnya Buya Hamka wafat pada tanggal 24 Juli 1981. Allahu Akbar.
zaman yang penuh tantangan dan pengorbanan, butuh kesabaran dan keuletan. keikhlasan untuk memaafkan adalah bentuk dari kebesaran jiwa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara ini terlaksana dengan sukses dan berjalan dengan lancar bukan semata-mata karena kami yang tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian, melainkan berkat kerja keras dan dedikasi para pejuang di balik layar. Tanpa peran dan kontribusi mereka, mungkin acara ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk memperkenalkan seluruh panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam acara ini. Bagi namanya yang terpanggil, dipersilakan untuk maju ke depan. Memperkenalkan penanggung jawab sound system Muhammad Fares Bintang Syaputra. Penanggung jawab operator Afifah Nahdatullah. Penanggung jawab properti Gilang Julio, Aska Nadi Pratama, Dobin Iftikar Effendi, Muhammad Satria, Habib Fatur Rahman. Penanggung jawab Paslon Sofia Magriba Walida, Muhammad Farhan, Abdul Ahmad Sakari. Penanggung jawab dokumentasi Ivan Firdaus, Amdino Abel Bulanza, Atika, Devan Nazmi Jauza. Aktor sekaligus panitia Muhammad Zidan Maulana Akbar. Marilah kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid dan pembina yang telah membimbing, mengarahkan dan mendampingi kami dari awal hingga terlaksananya acara ini. Pengurus Masjid Nurul Ain Bapak Syahri, pembina sekaligus sutradara acara Bapak Heri Kurnia SKI, dan juga pembina acara Bapak Andre Fadila dan Bapak Ade Anggara. Beri aplaus untuk kita semua. Takbir! Takbir! Takbir!
Cek Mak